Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma ssalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para perindu Baitullah yang semoga Allah muliakan. Pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali melalui aplikasi Zoom ini. Yang semoga pertemuan ini walaupun secara jarak jauh dan online menjadi pertemuan yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita disatukan oleh satu gelombang yang sama, satu frekuensi yang sama, yaitu perindu Baitullah, di mana Allah jadikan Baitullah ini sebagai tempat berkumpulnya orang-orang beriman. Bahkan Allah menugaskan dua nabi yang agung ya, yang memiliki gelar Khalilullah, kekasih Allah, itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Nah, pada malam hari ini kita akan bercerita tentang bagaimana melangkah mudah ke Baitullah dengan menjadi mitra Samira Travel. Inilah seperti pintu masuk ya, para perindu semuanya, para bapak-bapak dan ibu-ibu, abang, kakak, semuanya inilah pintu masuk. Nah, tapi nanti akan kita ajarkan bagaimana langkah-langkahnya. Tentunya semua kemudahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku hamba hanya bisa saling membantu, saling menolong untuk memudahkan saja. Adapun kemudian kenyataannya adalah pertolongan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengawali itu izinkan kami untuk membacakan beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Mari kita menyimaknya dalam Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah itu menjadi tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang beriktikaf, orang yang rukuk, serta orang yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat.
Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, ini ayat ini masih berkaitan tentang Baitullah. Ya. Semoga dengan kita bacakan ayat tadi ada keberkahan yang Allah turunkan kepada kita pada malam hari ini, yang dengan sebab itu, dengan wasilah itu, ya Allah mudahkan langkah kita ke Baitullah insya Allah. Untuk selanjutnya, ya kita persilahkan kepada Ustadz Agus Abu Fauzan untuk menyampaikan, untuk berbagi dengan kita bagaimana langkah mudah ke Baitullah dan bagaimana caranya bisa segera ya ke Baitullah. Nah, semoga Ustadz diberikan limpahan berkah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fadhal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, teman-teman yang mati Allah, para perindu Baitullah, calon pesiar Baitullah, izinkan saya untuk bergabung kembali untuk kita berbagi sharing. Ya, saya sangat senang sekali bisa berkumpul bertemu dengan teman-teman. Ya, karena memang bagaimanapun juga kita harus paham bahwa di samping kita bersiar atau kita berdakwah mengajak ke banyak kaum muslimin dimanapun mereka berada, di sisi lain sebetulnya di usaha ini ada bisnisnya, di muamalah kita di pesiaran ini ada bisnisnya. Nah, maka sebagaimana halnya kita menjalankan bisnis-bisnis yang lain, maka kiranya kita memahami apa sih makna dari kita bersiar dari sisi pasar. Mas, Ya, kalau buat seperti ini kok malah anu? kemarin kita berbicara dari sisi ruhiyah tentang fundamental bahwa memang ke tanah suci itu modalnya kerinduan, keyakinan, ya, terus kita mendekat selangkah demi selangkah, tetapi ada pintu lain sebetulnya, yaitu kita menjadi pesiar Baitullah. Ya, kita tahu bahwa kalau kita sering mengajak-ngajak banyak kaum muslimin ke tanah suci, maka kita juga akan ikut terbawa sampai ke tanah suci. Ya, jadi kita mau mengupas sedikit mungkin nanti tentang bagaimana sih cara kita bermain di bisnis ini, cara kita menjalankan usaha ini. Ya memang tugasnya sih hanya dua, memperbanyak jumlah jamaah, terus memperbanyak jumlah mitra. Tetapi ketika kita tidak tahu bagaimana mengembangkannya, maka kita juga tidak bisa melangkah lebih jauh di usaha ini. Bahkan cenderung stagnan. Ya. Dan memang tidak banyak ya, teman-teman, orang yang mau menjalani dalam dunia pesiaran ini. Makanya kalau teman-teman sudah menekatkan jiwanya, hatinya, tekad bulat untuk menjadi pelayan Allah, maka sesungguhnya tanpa kita membangun bisnisnya, kita pasti akan dimuliakan Allah. Kita pasti akan disejahterakan Allah. Dimudahkan Allah untuk meraih kehidupan di dunia ini. Bahkan yang lebih menyenangkan lagi, bahwa setiap orang yang datang ke Tanah Suci atas dorongan atau atas ajakan kita, maka
pahala-pahalanya akan tercurah-curah kepada kita. Bayangkan satu ayat yang dibacakan di sana berdampak pada pahala berlipat-lipat bagi kita yang ada di tanah air. Karena pasalnya kita pernah menunjukkan jalan kebaikan bagi saudara kita. Belum lagi pahala sholat. Ya, kita tahu sholat di Masjid Nabawi dipahalai sebagai 1000 kali sholat dibanding sholat di masjid lain. Sholat di Baitullah ya dipahalai sebagai 100.000 kali sholat dibanding sholat di masjid lain. Nah, tentunya usia kita pun tidak menyampai ya, nggak akan sampai pada jumlah-jumlah tadi yang disebutkan. Tetapi seakan-akan Allah ingin membanggakan bahwa umat Nabi Muhammad ini juga walaupun usianya pendek-pendek gitu ya. Rata-rata kita hidup di usia sampai 60-70 tahun. Tapi bagaimana pahala itu tetap mengalir. Bagaimana amal-amal itu tetap kita bisa lakukan. Padahal kita udah wafat. Kita sudah tidak ada. Nah itu kalau satu orang yang kita ajak ke Tanah Suci. Nah kalau 10 orang, berapa jumlahnya yang kita kemudian akan hadir pahala bagi kita nanti di alam kubur kita? Itu kalau 10 orang, kalau 100 orang, kalau 1000 orang. Alhamdulillah saya sudah ngajak 1000 orang ya. Dalam kurun waktu 1,5 tahun ini sudah ada 1000 orang yang saya ajak ke Tanah Suci. Paling tidak saya ada sedikit harapan bahwa kebaikan-kebaikan mereka di Tanah Suci tercurah bagi kehidupan saya dan keluarga saya. Bahkan nanti akan menemani pahala-pahala itu ketika saya wafat. Maka kadang-kadang ada orang yang ketika di alam barzah, tiba-tiba dia mendapatkan pahala berkarung-karung. Dia bingung dari mana ini pahalanya. Ternyata dia pernah membangun sebuah sumur, yang sumur itu kemudian digunakan airnya untuk masyarakat sekitar. Nah, jadi kadang kita nggak sadar kita pernah berbuat kebaikan apa. Oh, kita membangun jalan. Oh, jalan itu dipakai untuk ibadah banyak orang. Jalan itu digunakan untuk sosial, untuk kehidupan, kebaikan banyak orang. Tiba-tiba kita dapat pahalanya. Nah, mulai sekarang kita harusnya merencanakan. Ya, merencanakan kehidupan kita agar pahala itu berlipat-lipat kita dapatkan. Toh hidup tidak lama. Hanya 60 tahun, 70 tahun. Jadi kesempatan kita mencari sedemikian banyak pahala. Nah ini sebagai hal mukodimah pembuka yang mungkin hari ini kita bertatap muka. Saya langsung aja ya Ustaz ya. Ibu-ibu, bapak-bapak ingin materi apa dari saya? Ingin penghasilan 2 miliar setahun atau ingin ke Baitullah Rupiah? Mana yang tertarik? Dari materi. Nanti saya kasih semua kalau tertarik semua. Gimana, Ibu? 0 rupiah kayaknya 0 rupiah. Ya? 0 Gratis. rupiah kok kesannya nggak ada duit gitu ya. Kalau 2M kan ada duitnya itu. 2M. Atau ini, materi ini. Ya. Nih, strategi meraih potensi income 2 miliar per tahun melalui bisnis travel umroh. Mana yang mau dicoba ketik? Silakan ditanggapi Ibu, Bapak. Kalau nggak suka semua ya udah materi Ustadz Anwar aja. Mana yang disukai dari materi itu? Ayo, mana? Nggak suka semua? Oh ya sudah, kalau nggak suka semua kita nggak lanjut. Lanjut. Ya, kita mulai dari sini aja ya. Dari 0 rupiah. Bagaimana segera melangkah itu? Ya, 000, 0. Nah, percaya tidak Bapak Ibu bahwa kita ini ke Baitullah bisa 0 rupiah loh. Ya, walaupun saya pribadi waktu itu karena saya masuk di bisnis ini saya belum jadi mitra, jadi saya nggak ngerti. Jadi saya jadi jamaah. Seandainya kemudian saya pelajari dulu, mungkin bisa jadi saya jadi pembukti 0 rupiah gitu ya. Nah, bagaimana nih? Kita coba ya bahas pelan-pelan. Di sini bermulanya Bapak Ibu. Bahwa hari ini sebetulnya dunia itu sudah berubah. Dunia dari dulu ya begitu. Maksudnya yang berubah adalah perilaku kita. Perilaku pasar, cara kita berkomunikasi. Hari ini
kita pakai Zoom. Mungkin 5 tahun yang lalu Zoom sangat jarang. Ya, bahkan pandemi ini kemudian meningkat. 10 tahun lalu belum ada Zoom. Ya. Nah, inilah disebut sebagai era disrupsi teknologi dan informasi. Jadi informasi itu berlimpah ruah. Jadi istri saya misalnya, saya buatkan konten. Dia kan rajin buat konten. Setiap aktivitas direkam, ditaruh di TikTok. Kemarin tiba-tiba saya ada ide membuat konten tentang pesawat. Ya, pesawat udara. Saya tunjukin aja ya. Supaya ini. Ini saya. Nah, ini saya buat konten ini, Bapak. Itu September. Agustus September 2024 Amda Travel berangkat dengan Saudia. Ya. Ini ternyata dilihat sudah 200.000 orang dalam waktu 4 hari. Dan berapa orang yang komen? Komen banyak banget. Ya, ratusan orang, ya belum mendekati 1.000. Tetapi yang capek ada. Kemudian mereka WA. Jadi WA sehari bisa 50 WA. Ya, ini gambaran betapa the power of technology. Ya kita aja bisa komunikasi semacam ini. Ini jelas di era disrupsi teknologi informasi. Nah, Bapak Ibu tiba-tiba bisa menaruh status WA, kemudian menampilkan gambar Bapak Ibu berfoto pakai seragam Samira misalnya, atau pakai baju mau umroh begitu. Terus mohon doanya Bapak Ibu semua, teman-teman semua, semoga saya Agustus, misalnya tanggal 1 Agustus saya bisa ke Tanah Suci bersama Samira misalnya gitu ya. Itu kan nanti di-like sama orang, atau kemudian nanti didoakan amin amin amin, tambahin lagi semoga Bapak Ibu yang melihat status saya ini juga akan segera ke Tanah Suci. Mesti amin amin amin. Nah, itulah orang tiba-tiba kita nge-brand. Kita jadi brand bahwa kita punya keinginan ke Tanah Suci. Tiba-tiba ketemulah kita 1 minggu, 2 minggu berikutnya. Kalimatnya langsung begini. Pak, Bu, katanya mau ke Tanah Suci loh. Padahal dia nggak pernah ketemu kita. Dia hanya melihat status WA kita. Tapi tiba-tiba dia ngerti kita gitu loh. Ya. Kadang-kadang saya ketemu teman kayak udah lama ketemuan padahal jarang ketemu, hanya gara saling melihat status gitu. Tentang anaknya yang dia sedang bermain berlibur gitu. Katanya kamu dari Dieng kemarin gitu. Loh, jadi kita itu kayak dekat sebetulnya. Padahal kita jauh-jauhan. Nah, Bapak Ibu, makanya di era disrupsi ini saya nggak mau maksudnya saya nggak mau ambil langkah yang pendek. Saya ambil langkah panjang. Bayangin, saya itu punya mitra dari Sabang sampai Merauke, Pak. Sampai Papua. Padahal saya cuma di kamar. Nah, orang nggak paham bahwa ini eranya sudah berubah. Cara belajar kita tidak lagi seperti cara industri dulu. Yang kita belajar banyak-banyak ilmu, tidak banyak yang dipraktekkan, lulus, tiba-tiba kita cari kerja, antri-antri itu. Enggak, hari ini Google itu karyawannya nggak lulus SD, tapi dia punya pengetahuan yang cukup tentang era disrupsi ini. Jadi dia nggak punya ijazah, dan banyak banget. Dan yang ditanyakan oleh Google, Facebook itu, perusahaan-perusahaan itu bukan kamu S1-nya mana, S2-nya di mana, nggak ada lagi. Dikasih soal, bisa nyelesain, dikasih challenge lebih tinggi lagi levelnya, bisa, udah dia jadi karyawan dan kerjanya nggak harus ke Silicon Valley, dia bisa di Indonesia di mana aja. Ya mungkin saya bicaranya Ya, sepertinya ada trouble dengan jaringan Ustadz ya.
Ya. Kita mohon bersabar dulu sebentar. Nah, terima kasih yang sudah bergabung. Kami sangat menghargai waktu Bapak Ibu semuanya. Untuk itu, kita akan menyampaikan uh, ilmu, wawasan, dan langkah-langkah nanti insya Allah. Ya, sepertinya terputus sebentar saat ini. Mungkin mati lampu ya. Jadi beliau ini akan menjelaskan tentang bagaimana strategi 0 rupiah ke Baitullah dengan 0 rupiah. Nah, dengan 0 rupiah ini perlu kita pahami dulu bahwasanya nah ini dah kamu lagi terputus saat ya. Iya, mati lampu di sini mendadak. Siap. Gak apa-apa ya, Ustaz. Mohon maaf ya. Tiba-tiba ada gangguan. Sebentar ya, Pak. Saya share lagi ya. Sampai mana tadi bicaranya? Era digital saat. Kira disrupsi ya. Ya. Oke. Saya bisa. Di Ustadz punya mitra di Papua juga saat. Ada. Makassar, Papua, Lombok, Kalimantan, mana lagi ya? Kemudian ada dari Jayapura yang chat saya juga. Ya Allah. Jadi hampir di semua kota itu ada tim kita hari ini. Cuma masalahnya kan proses ya, karena yang saya baru bisa dampingi Inten yang ada di Jawa, yang di luar Jawa saya belum bisa. Ya lanjut. Siap. Supaya nah, era disrupsi ini kadang-kadang kita tidak mau berubah, Bapak Ibu. Kita kita masih seperti era industri gitu loh cara berpikirnya. Ya, sekarang komunikasi efektif pakai alat bantu, yaitu namanya HP. Dan sekarang Bapak Ibu harus tahu bahwa semua aktivitas kita 9 jam, 8 jam itu habis di HP ini. Paham ya? Percaya apa tidak? Bahkan orang hari ini ada yang 2 HP kan? Memiliki 3 HP, 2 HP gitu ya. Ya karena ada yang untuk kerja, untuk keluarga, untuk macam-macam gitu ya. Untuk pengajian sendiri. Nah, sehingga hari ini HP ini jadi kantor kita. Maka aneh, ada orang tanya, kantor Samira di mana ya? Ya nggak apa-apa, kami maklum sih. Justru Samira ini sudah mengadaptif era disrupsi teknologi informasi. Karena saya waktu ke Aceh bisa mendaftar jamaah dari bandara Kuala Namu, kemudian saya terbang kemana lagi ke Jawa Timur, saya bisa mendaftarin mitra dari sana gitu. Kantor saya di dalam genggaman saya ini. Nah, jadi kalau perusahaan-perusahaan yang kemudian tidak bisa mengadaptif distribusi di era disrupsi teknologi informasi, ya akhirnya mereka akan seperti, mohon maaf, seperti purbakala apa itu? Dinosaurus. Dinosaurus itu punah karena nggak bisa mengadaptif perubahan. Nah, saya nggak pengen Bapak Ibu itu bukan punah ya Pak saya. Bapak Ibu itu tiba-tiba gagap gitu. Gagap gugup ya. Karena ternyata sudah berubah semua. Ya, eranya sudah gini. Semua pekerjaan nanti Samira sebentar lagi akan merilis aplikasi M Samira mungkin ya namanya. Ini semua aktivitas selesai di HP kita. Maka ya akhirnya kita banyak banyak bekerjanya di dalam ruang-ruang yang tertutup, misalnya di kamar, dalam ruang kesendirian gitu, ya kan? Karena kita harus mengkoordinasi di dalam orang-orang yang dalam koneksi di HP ini gitu. Nah, jadi walaupun memang ada pekerjaan-pekerjaan secara offline, tetapi hari ini kita tidak boleh menutup mata. Jangan ada lagi orang mengatakan begini, saya gaptek gaptek terus. Jadi nggak pernah gaptek tapi bisa bawa HP, bisa tiba-tiba lihat video, bisa tiba-tiba lihat sinetron di HP. Itu dia bilang gaptek. Bisa tiba-tiba main game tuh dia bilang gaptek. Jadi itu bukan gaptek. Gaptek itu sama sekali tidak tahu apa-apa tentang teknologi. Jadi Bapak Ibu hanya belum paham dan belum terbiasa. Jadi nanti semua pendaftaran ini lewat HP, semua
pemberkasan nanti lewat HP. Bapak Ibu kalau menerbitkan izin cuti, ya misalnya di jamaah mau cuti, itu cukup dari HP kita. Rekom juga menerbitkan rekom untuk paspor jamaah cukup dari HP. Nggak perlu saya ke kantor gitu. Itu berapa juga uang yang hilang kalau kita harus ke kantor. Ya makanya hari ini dapat informasi kan Pertalite mau dihapus tuh, diganti Pertamax Green. Itu harganya 15.000 loh Bapak. Jadi kalau kita nggak bisa adaptif dengan perubahan-perubahan ini, akhirnya kita jadi boros orangnya. Ya, setengah gaptek. Jangan. Doa itu nanti. Udah, saya memang harus belajar gitu. Jangan bilang aku udah tua, aduh gitu-gitu terus. Ya kita ditakdirkan hidup di eranya, kata Nabi, bimbinglah anakmu di eranya. Ya sudah, ini eranya era disrupsi teknologi informasi, gimana kita nggak, kalau kita alergi dan segala macam, nggak mungkin gitu. Ya kan? Terus sampai mana tadi? Jadi harus Ada Yon. mampu mengadaptif ya Bapak Ibu, mengadaptif perubahan-perubahan. Ya update ya, setiap hari update informasi ya. Ya, ini kita tidak bisa terlepas dari persoalan. Terus langsung aja ya. Nah, bagaimana membangun bisnis Samira ini? Ya, sekali lagi saya sebut kalimat pesiar, saya tutup dulu ya. Saya fokus bicara bisnis. Nah, kalau saya menjalankan bisnis tidak langsung cari jamaah Bapak Ibu, karena jamaah itu susah, apalagi kalau Bapak Ibu belum berangkat ke tanah suci. Maka apa yang harus dicari dulu? Yang dicari itu tim, mitra dulu. Ya, Bapak Ibu sudah bergabung atau belum bergabung nggak masalah. Ya, yang belum bergabung silakan bergabung. Toh juga nggak mahal, hanya 800 dan bukan untuk Samira. Ya, itu hanya untuk menerbitkan MOU bahwa kita menjadi agen resmi, perwakilan resmi. Ya, perwakilan resmi Samira di daerahnya. Terus kita nanti akan mendapatkan pelindungan hukum. Jadi enak kita kalau sudah jadi mitra gini, tidak ada yang kemudian bisa menggugat, mengganggu kita, karena kita adalah perwakilan dari perusahaan pusat Samira. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, hampir semua biro travel itu juga membuat tim. Cuma mereka tidak di MOU-kan. Mereka tidak diangkat hitam di atas putih. Hitam di atas kertas. Ya, contoh seorang biro ngajak Pak Kiai, Pak Ustadz, ulama, tokoh besar di daerah itu untuk menjadi ikon, ya, sehingga ulama itu menarik semua jamaahnya untuk melakukan ibadah umroh bersama biro itu. Ya, kebanyakan yang terjadi begitu. Nah, kita kan bukan tokoh, kita bukan orang-orang yang punya masa banyak. Ya, mungkin kalau Ustadz Anwar ya punya masa banyak, punya jam banyak, enak ngajak 10 orang udah cepet aja karena percaya. Nah, sementara Samira ingin memfasilitasi kita, mitra-mitra, calon-calon mitra ini yang bukan tokoh, yang bukan masa banyak, asal mau 3D. 3D itu apa? Dipinterin, berarti harus mau belajar karena mau dipinterin. Harus mau diumroin, berarti akan didorong-dorong untuk segera berangkat. Terus yang ketiga, disuksesin. Disuksesin itu artinya kita sudah mulai mendapatkan income dari bisnis ini dan cukup banyak. Nah, tapi ternyata yang saya rasakan setelah dipinterin, diumroin lagi, baru bicara sukses. Jadi bukan langsung tiba-tiba sukses. Jadi uang, keberhasilan itu kalau dalam rumus Samira itu ditaruh paling ujung di belakang. Karena banyak orang setelah sukses atau banyak uang, punya kekuasaan, dia malah tergelincir. Maka Samira ingin mengajarkan mitra-mitranya, yang penting umroh dulu, umroh lagi, umroh terus gitu. Maka kami umroh setahun bisa 6 kali. Nah, begitu nanti dikasih dunia ya wis gitu aja gitu loh. Bukan apa maksudnya? Bukan ya seneng tapi ya nggak apa ya. Nggak sampai larut gitu loh.
Ya kan dunia ini kan bahaya kalau dikasihkan kita, kemudian kita nggak siap, malah akhirnya kita mikirin dunia. Nah sebetulnya kita ini diciptakannya kan bukan untuk di dunia, kita diciptakan sebagai makhluk surga sebetulnya. Cuma karena takdir Allah atas diri Nabi Adam alaihissalam, maka Nabi Adam diturunkan ke muka bumi gitu. Tapi esensinya sebetulnya Allah itu inginkan kita ini diciptakan untuk dibahagiakan. Ya, Nabi Adam semua ada kan di surga gitu. Tapi begitu ada syariat Allah yang dilanggar, maka terasa sempit, terasa berat hidup ini. Ya, karena kenikmatan yang harusnya didapat kemudian kita dikurangi kenikmatan itu. Ya, jadi saya kembali ke pola ini bahwa yang diinginkan Samira adalah kita ini pinter, kita ini ngerti gitu. Ya kalau nggak disebut pinter ya kita ngerti, paham tentang dunia travel. Kemudian kita juga menjadi pelaku travel di Indonesia juga di Tanah Suci. Nah kalau di Tanah Suci kita menjadi pelayan. Jadi kita menjadi tour leader. Nah 10 tim inilah fondasi awal untuk menjadi tour leader. Nah apa tour leader nanti kita bahas ya. Nah, apa yang didapat kalau kita cari tim atau kita cari mitra 10? Maka Bapak Ibu akan dapat ujroh 300 per orang. 300 kali 10 itu sama dengan 3 juta. Nah, 3 juta jangan langsung dihabiskan Bapak Ibu. Ternyata 3 juta ini solusi satu paspor. Ya. Yang kedua, solusi beli koper. Nah, paspor kalau di Semarang 650 Bapak Ibu. Kalau di sana mungkin 350. Kalau di Semarang sulit 350, nggak bisa ngantri foto, nanti bisa sebulan baru dapat antrian foto. Padahal jamaah makin berangkat. Maka kita ya udah pakai perantara yang pakai orang dalam. Hanya untuk mempercepat proses aja. Datang foto selesai. Terus duitnya 3 juta untuk beli koper. Nah, beli koper penting. Karena sudah mendekat. Kan kita sepakat kemarin Mbak ke Baitullah itu berjalan kaki kan. Kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan menaikkan derajat, kaki kiri menghapus dosa. Ya, terus melangkah, lama-lama kemuliaan kita meningkat, dosa kita terhapus. Beban kaki kita jadi ringan. Nah, kemudian beli koper semakin sudah mendekat. Ya, 1,5. Duitnya 3 juta, beli paspor, beli koper. Nah, itu apa yang ketiga? Mengembalikan modal Bapak Ibu. Bapak Ibu kan keluarkan modal gabung di bisnis ini. Maka orang bisnis sering ngajari begini, kalau bisnis itu cepat-cepat balikin modal, jangan lambat-lambat. Alhamdulillah saya kurang dari 2 bulan sudah kembali modal. Jadi gitu. Sudah bisa bikin paspor, sudah bisa beli koper. Jadi gitu. Nah, fondasi 10 ini menyelesaikan 3 hal. Ya, dengan kapital atau dana yang kita raih adalah 3 juta. Ya. Terus kalau lebih dari 10 ya terus dapat terus. 10 pertama 3 juta, 10 kedua 3 juta, 10 ketiga 3 juta gitu. Nah, saya alhamdulillah sudah 10 ke 7. Berarti 70. Berarti udah dapat duit berapa Bapak Ibu? 3 juta kali 7. 21 juta. Ya, pasti sudah cukup beli koper, bahkan sudah hampir bisa untuk berangkat kan gitu. Ya, tapi Bapak Ibu saya mau ajari berangkatnya tidak dari sini. Ya, ini siap-siap berangkat bahasanya gitu. Nah, berangkatnya dari sini. Ada program 5 gratis 1. Ya, ayo cari jamaah 5. 5 apa? 5 VVIP atau 5 majol. Maka kita akan dapat gratis 1. Ya, enak apa enak? Gimana Bapak Ibu? Enak apa enak? Tadi barusan saya prospek orang. Loh, kalau 10 suami istri bisa berangkat toh Pak? Bisa. Kenapa susah? Orang sebuahnya ini kita biarkan kita lewati dia begitu saja, nggak kita sapa. Saya ajari anak saya itu door to door loh, supaya dia ngerti mental ya.
Ya, dia punya mental luar biasa. Kalau dia udah berani bicara dengan 1-2 orang, dia akan berani bicara dengan banyak orang. Sekarang lagi belajar public speaking. Saya bisa membayangkan, saya 2,5 tahun di Samira aja sudah kayak gini. Apalagi anak-anak saya nanti ya. Saya bimbing, dia nggak nyampe setahun, wah udah luar biasa. Ya dia sudah bisa beli motor sendiri, dia sudah punya penghasilan sendiri, sudah beli HP iPhone sendiri. Jadi macam-macam lah, tapi saya tetap ajari bagaimana dia berproses yang baik. Tetapi kadang-kadang anak-anak muda itu kan kepengen eksistensi, menunjukkan keberhasilannya. Saya bilang, yuk kamu jadi inspirasi orang banyak. Jalan kaki Bapak Ibu, anak-anak saya. Ketemu orang prospek, ngajak nabung. Gak ada masalah, ditolak, gak ada masalah. Ya, itu bagian dari kamu belajar mental. Gitu. Karena bisnis apapun mental intinya, skill itu nanti ikutan. Tapi kalau mentalnya nggak jadi itu apa? Ya, jadi kata Uzi, mentalnya mental kerupuk. Jadi kalau udah kena angin itu melempem dia. Ya, ini ada 5 gratis 1, 5 majol, 5 VVIP gratis 1, ini 1 safara. Paket yang terjangkau gitu ya. Jadi VVIP, nah ini yang 7 ini VIP atau paket Sukari. Gratisnya 1 safara. Di bawah Sukari ada paket Safawi, itu paket yang apa istilahnya? Paket menengah. Nah, di bawahnya ada paket Safara, itu paket terjangkau. Nah, kita bisa pakai ini sebagai pijakan. Ya, mumpung berlaku sampai September besok. Ayo dikejar. Agustus September kejar terus nih. Gimana caranya Bapak Ibu? Nggak ada alasan lagi nggak berangkat. Ini ada gratisan kok. Ya syaratnya gabung Samira tentunya. Maka ini kan join Mitra Samira berlaku untuk keberangkatan bulan Agustus dan September. Gitu ya. Nah, ini saya mau ajari. Ini paket. Ini hitungan sederhana. Kalau kita bisa jualan Safawi, maka kita dapat 2,5 juta. Banyak apa banyak Bapak Ibu? Ya, banyak loh ini. Saya pernah jual ini 11 Safawi. Sukari ya dapat 3 juta. Majol dapat 4 juta. Ya, dapat 5 majol udah 20 juta loh penghasilan Bapak Ibu. Ya, tinggal ditanamkan, diinstal dalam pikiran dan hati 5 majol. Udah hidup kita udah di atas inflasi namanya. Ya, inflasi 5%, pertumbuhan penghasilan kita sudah di atas inflasi. Maka hidup kita lebih sejahtera. Ya, setelah lagi BBM naik, pasti harga-harga naik semua. Nah, pekerjaan apa yang tidak bisa dikejar oleh inflasi? Yaitu marketing, Bapak Ibu, dagang. Kita mau skill berapa penjualan kita, tergantung kita. Kita mau jualan 1 boleh hari ini, mau jualan 10 boleh, mau jualan 100 boleh 1 bulan, tidak apa-apa. Ya saya kalau sekali ngisi di depan saya ada 300 orang, 400 orang, ya dapat 3-4 udah lumayan sehari. Gitu. Mereka berangkat majol atau VVIP udah dapat 4 kali 4 dan 16 juta. Tergantung bagaimana mindset kita. Ya. Ini saya mau ajari formula 1. Apa ini formula 1? 10-3-1. Jadi Bapak Ibu, tadi 10 itu 10 mitra ya. 3 itu 3 jamaah. 1 itu 1 jamaah. Nah, gimana cara mainnya? Bagi tipsnya supaya closing. Nah, gampang. Asal mau mengulang-ulang terus. Kalau sekali ditolak terus berhenti ya nggak bisa. Ya, maksud saya begini. Yang penting Bapak Ibu berangkat dulu pakai Samira. Walaupun saya udah berangkat dulu. Tapi kan belum sama Samira. Ibaratnya begini. Kita ditanya orang. Itu warung di situ enak nggak sih masakannya gitu. Ya kita belum pernah masuk di warung itu. Gimana mau ngomong Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah ke warung itu. Maka kita bisa cerita, warung itu enak loh, di pojoknya itu AC, terus rasanya juga enak, terutama ikan manyung kalau di Semarang ya. Itu enak gitu.
Nah, kita bisa cerita banyak hal karena kita sudah jadi pelakunya. Nah, mengapa banyak mitra itu lambat? Karena dia tidak pernah mau berangkat. Nah, ya. Kenapa mitra itu lambat? Bang? Karena tidak mau, dia belum mau berangkat dengan Samira. Begitu, maka saya berangkat dulu, saya jadi jamaah dulu. Supaya saya ngerti, saya tidak bohong ngomongnya. Saya betul-betul merasakan di sana bagaimana. Saya bisa cerita apa yang saya alami gitu, Mas. Nah, maka Bapak Ibu cukup cari 3 jamaah. Paketnya apa? Paket Sukari boleh, paket Safawi boleh, paket Safara boleh. Nah, untuk apa? Nah, 3 jamaah itu akan dapat ujroh kan? Dapat komisi. Kalaulah kita dapat 3 Safawi, berarti 3 kali 2,5. Berapa Bapak Ibu? 7,5. Nah, Bapak Ibu berangkat paket apa? Paket Safara aja. Nggak apa-apa. Yang penting berangkat, tahu pelayanan Samira, tahu bagaimana fasilitas-fasilitas di Mekah maupun di Madinah. Sehingga kita bisa cerita nanti. Ya. Terus halo? Terus Bapak Ibu berangkat kan dapat komisi. Kalau pakai Safara dapat 2 juta atau Safawi, ataulah Bapak Ibu berangkatnya ya Safawi ya. Berarti 4 kali 2,5 Bapak Ibu dapat 10 juta. 10 juta itu sudah bisa untuk mengajukan Amitra sebagai uang muka. Lah kok diajari ngutang Pak Agus berangkatnya? Bukan, saya ingin ngajari Bapak Ibu ini bisnis. Walaupun nanti kita juga tahu bahwa ini juga ibadah. Kenapa? Ketika nanti Bapak Ibu punya jamaah, dia tanya tentang Amitra, pasti Bapak Ibu nggak ngerti. Suruh jelasin gimana. Amitra itu gimana? Wah, nggak tahu, aku juga belum. Kan lucu gitu. Bapak Ibu dapat jamaah, mau ambil Amitra atau mau ambil pembiayaan, Bapak Ibu nggak bisa ngomongnya. Nah, berangkat dengan 3 jamaah plus diri Bapak Ibu, tadi paspornya sudah kan? Tadi kopernya sudah kan? Dari 10 mitra, terus apa lagi? Balik modal kan? Nah, berangkat dengan 3 jamaah plus Bapak Ibu berangkat, total komisinya 10 juta. Berangkat dikasihkan Amitra paling ya sekitar 8, 7 juta, masih sisa 2 juta. Nah, pulangnya Bapak Ibu harus mengangsur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terserah. Ya, saran saya jangan lama-lama, 2 tahun aja, setengah. Bapak Ibu tagihannya nanti sekitar 1,5, cukup cari 1 jamaah. Udah, selesai, 0 rupiah. Betul kan? Berangkatnya dari jamaah 3, pulangnya 1 jamaah setiap bulan. 0 rupiah kan? 10 jamaah untuk bikin paspor yang 0 rupiah juga karena dapat komisi. Bikin beli koper yang 0 rupiah juga udah 0 rupiah ini. Ini formula pertama. Itu ya. Paham ya sampai sini ya? Paham nih? Paham, insyaallah. Paham ya? Oke. Habis ini kita tanya jawab yang banyak. Saya kepingin Bapak Ibu siapkan mulai sekarang catat banyak pertanyaan. Jadi kalau ketemu saya jangan diam supaya dapatnya banyak. Karena saya kalau diam juga nggak ngerti saya mau ngomong apa. Kalau dipancing saya ngomong. Nah ini sekarang dengan program gratis tadi, ya dengan program gratis tadi ada formula lebih sederhana, yaitu 10-1-1. Wah enak lagi nih Bapak Ibu. Kalau nggak dimakan eman rugi. Bahasa Jawa itu eman-eman gitu. Kalau nggak diambil. Apa? 10 mitra, 1 jamaah berangkat. Bayangin tuh. Cari 1 jamaah udah bisa berangkat. Ya, tapi ini pakai majol atau VVIP tadi itu. Nih. Karena komisinya tidak 4 juta. Jadi kalau dihitung begini nih nanti jatuhnya 1 majol itu karena ini dijual ya. Itu sekitar 5,5. Jadi 5,5 ditambah Bapak Ibu berangkat Safara jadi 7,5 itu sudah cukup
untuk pengajuan Amitra Syariah atau DP Amitra Syariah. Jadi 10-1-1 mau diambil, mau digarap, silakan. Nah, satunya yaitu cari jamaah, pulang-pulang cari jamaah. Udah pinter ini, udah pernah berangkat. Ngomong tentang Baitullah udah kayak air, ngalir gitu aja. Karena sesungguhnya produk Baitullah itu adalah diri kita sendiri. Ya, jangan produknya malah artis-artis ini, bukan, ini hanya pendukung. Ya, artisnya adalah Bapak Ibu. Nah, gimana judulnya? Artisnya belum berangkat umroh sama Samira bicara tentang produk Samira. Ya susah. Maka Bapak Ibu ngalah. Jadi bukan ngalah ya, berinvestasi. Yuk investasi sudah masuk jadi mitra Samira, investasinya adalah segera berangkat. Kalau nggak mau cash, ya udah pakai pembiayaan dengan formula 10-1-1. Formula ketiga 10-5-0. Wah, ini apa artinya? Ini 5 gratis 1. Udah cari jamaah 5, majol udah berangkat. Nggak ada lagi angsuran-angsuran. Berangkat langsung. 10-7-1 cari 7 jamaah sukari, berangkat langsung. 0. Ya. Nah, 10 tetap kenapa? Ya karena ini pondasi. Pondasi untuk menjadi seorang pebisnis. Karena 10 orang ini akan berkembang terus. Awalnya 1 jadi 10. Setiap 10 orang itu cari 10, maka jadi 100. 100 itu sudah 3 bus. Maka kenapa saya hampir setiap bulan berangkat? Karena saya punya 100 mitra di Jawa Tengah. Belum lagi yang di Aceh, belum lagi yang di Medan, belum lagi. Maka sebetulnya saya bisa berangkat dari Aceh, tapi ya saya tahu diri karena yang kerja teman-teman, masa saya maksain berangkat dari Aceh. Saya berangkatnya dari Jawa karena memang saya dari Jakarta biasanya. Itu saya membina teman-teman dan kalau statistik saya 10 banding 1. Jadi kalau kita punya 100 pengikut atau 100 tim, itu kita dapat 1 tiket tour leader. Bulan depannya begitu lagi, berangkat lagi. Maka kami berangkat hampir setiap bulan. Nah, ini sebenarnya rumusnya dari Nabi sendiri. Kata Nabi, pemimpin itu seperti rohilah. Rohilah itu onta merah. 1 onta merah di antara 100 onta. Nah, itu patokannya. Nah, berarti gampang kalau saya ingin punya 10 TL, saya tinggal cari 10 pemimpin. Dia baru kita cetak di bawahnya 100 orang. 100 pengikut, 100 follower, 100 pesiar Baitullah pasti berangkat. Nah, keberangkatan saya sendiri kalau sudah 10 TL berarti saya memberangkatkan 1 pesawat. Wah, kalau sudah berangkat 1 pesawat ini gajinya nggak karu-karuan. Ratusan juta. Ya, kenapa kita bisa menyusun itu? Karena kita bekerja secara teamwork. Kalau sendirian kan nggak mungkin, Bapak Ibu. Ya, paham ya rumus ini ya? Nanti kita diskusikan. Oke, nah ini sebetulnya skema Mitra Samira. Kerjain Bapak Ibu. Kerja bulanan di Samira cukup 10 mitra 3 jamaah, nggak usah banyak-banyak. 3 jamaah aja. Ya, kalau nanti sudah seperti kami, udah berkali-kali, baru boleh cari jamaah banyak-banyak. Tapi kalau pertama kali kasihan biasanya. Karena ngurusnya nggak mudah itu. Ada yang udah sepuh, ada yang udah pengalaman, ada yang, dan mereka punya pikiran masing-masing gitu. Ini kerjain betul. Artinya bulan pertama cari 10. Ya sedapatnya, dapat 5 ya disyukuri. Intinya Bapak Ibu jangan sampai setiap bulan nggak ada penghasilan di Samira. Saya ada polanya, nanti kita diskusi teknikal habis ini. 10 3 jamaah. Bulan 2 10 lagi 3 jamaah dapat 10 juta lagi. Bulan ketiga Bapak Ibu sudah jadi TL karena mitranya udah 10 tambah 10 di bawahnya juga akan berkembang. Maka paling tidak TL itu 33. 33 orang dalam 3 bulan pasti terpenuhi, kerja 30 orang. Ini kan 10, 10, 10. Kerjain cari mitra, cari jamaah. Mereka juga cari 10 mitra untuk gratisan paspor, gratisan koper. Maka praktis di bulan ketiga, maka
Bapak Ibu jadi TL. Nah, disinilah Bapak Ibu berangkat. Paham ya? Paham enggak nih? Bulan pertama inilah, anggaplah kita kerja di bulan 0. Di bulan pertama inilah Bapak Ibu berangkat. Maka jangan males berangkat gitu. Berangkat yuk, nanti lah. Gimana udah jadi mitra nggak mau berangkat? Gimana mau dapat jamaah? Kan kita cari jamaah nyari orang berangkat. Lagi tanya belum berangkat. Nah, bulan kedua cari-cari lagi, bulan ketiga sudah jadi TL. Bulan keempat sudah jadi. Ini saya buktikan betul. Jadi Desember saya kerjain, Januari saya kerjain, Februari saya jadi TL, Maret saya jadi TL, April saya jadi TL, April, Mei jadi TL. Mei, Juni tidak boleh karena musim haji. Juli nggak bisa. Agustus jadi TL lagi. Jadi TL terus, capek malah jadi TL terus ya Bapak Ibu. Mau jadi TL coba chat. Apa sih TL? Tour leader. Mau nggak? Jangan-jangan nggak pada mau. Saya teriak-teriak, orang nggak pada mau, ngapain ya? Kira-kira. Mau nggak Bapak Ibu chat coba? Coba chat yang aktif itu. Mau. Ya udah yuk kerja. Jangan malas-males. Ya, mau. Mau, alhamdulillah. Ya karena sebetulnya kita ini udah nggak ada lagi pilihan untuk malas Bapak Ibu. Kita akan termakan oleh kesulitan ekonomi. Ya, pertumbuhan kenaikan harga barang ini nggak bisa dikendalikan lagi pasca pemilu nanti ini. Karena BBM akan berganti harga lebih mahal, akibatnya memicu semuanya. Nah, cara kita untuk mengimbanginya adalah kita produktif. Ya, kita produktif. Maka saya ajari anak-anak saya produktif. Ya, setiap hari harus ketemu 10 orang, cerita tentang Baitul. Alhamdulillah yang nomor 1 kemarin berangkat dengan biaya sendiri, yang nomor 2 ini baru proses nanti Agustus dia berjuang untuk berangkat. Jadi ini pilihan kita Bapak Ibu. Saya nggak tahu di kota Bapak Ibu angka ini cukup menarik atau aduh terlalu kecil atau muluk-muluk, saya nggak tahu. Tapi saya hanya bisa mengajarkan begini seperti yang kami lakukan. Nah ini Bapak Ibu, ini harga, ini Amitra. Ya kalau di Pulau Jawa ada namanya Panin Bank, ada 2 lembaga keuangan. Ya, nanti kita bisa diskusikan. Sebenarnya saya mau ngajari cara baca brosur, tapi nantilah. Ya, nih Bapak Ibu, intinya di Samira sebetulnya kita mengejar sesuatu, yaitu karir. Apa karir yang kita kejar? Jadi Bapak Ibu tuh jualan nggak selamanya di Samira. Atau kita cari jamaah. Walaupun kalau mau cari terus ya boleh. Gitu. Nah ini anak saya 2, ini saya. Ya, ini sebentar lagi jadi TL, ini jadi jamaah dulu. Ini udah bolak-balik. Ya, nih, jadi ini karir kita. Jamaah, jadi mitra, jadi tour leader. Ya. Pertama follower, player, leader. Ya. Follower, player, leader. Pengikut, jadi rakyat, kemudian jadi pemain, player, kemudian jadi pemimpin. Cuma ini karir kita. Nggak usah tinggi-tinggi. Habis ini baru leader nasional. Kita keliling Indonesia. Gitu. Nah, ini paket-paket yang kita dapatkan kalau kita berangkat. Saya mau spill sedikit apa makna tasnya ini. Tasnya ini dari fiber. Sekarang alhamdulillah sudah produksi sendiri, punya pabrik sendiri Samira, karena sudah menyiapkan skill up di angka 9.000 jamaah. Ya, makanya pabriknya diproduksi sendiri. Ini seragamnya juga sudah dikonveksi, punya pabrik konveksi sendiri, dan ini seragamnya tidak berbentuk bahan tapi sudah dijahitkan. Jadi Bapak Ibu tinggal ukurannya M, L atau XL, double XL gitu. Terus sekali lagi ini ada 2, ada koper kabin, ini koper bagasi. Dua-duanya ini nanti nggak akan kita bawa karena sudah diurusi tim handling. Maka kenapa ini harganya 1,5? Karena terbagi 2. Yang 750 ini bahan-bahan ini semua. Yang 750-nya lagi diberikan pada tim handling. Di mana tim handling? Di setiap kota di mana Bapak Ibu mau terbang. Di domestik juga ada.
Ya, kalau kami di Semarang dulu, nanti ada tim handling di Semarang. Ke Jakarta ada tim handling Jakarta. Terbang ke Jeddah nanti ada tim handling orang Samira di Jeddah. Ya, nanti begitu juga pulang dari dari Mekah ke Jeddah ada tim handling di Jeddah. Nanti sampai Jakarta ada tim handling. Tim handling adalah orang-orang yang membantu menyapa kita, membantu menemui kita sehingga kita nggak kayak orang hilang gitu, bingung. Aku ini jamaah Samira kok nggak ada temennya. Nanti ada orang yang nyambut kita dan yang ngurusi koper kita. Nah, Bapak Ibu cukup bawa tas ini. Nah, di sini isinya tisu, obat-obatan khusus, atau di sini bisa diisi masker dan sebagainya lah, perlengkapan pribadi yang lain. Buku doa, buku ID card. Terus ini ada receiver. Bapak Ibu tahu nggak harga receiver ini? Receiver ini harganya 2 juta, apalagi yang Bluetooth ya. Samira berangkat 1 pesawat. Nah, besok tanggal 1 ada dari Surabaya, ada dari Jakarta. Mungkin nanti dari Kuala Namu juga ada. Jadi tidak mungkin receiver ini jumlahnya cuma 800. Jumlahnya cuma 1000. Jumlah receiver ini banyak banget. Mungkin 2000 ada. Nah, terus untuk apa? Alat bantu dengar bagi yang tidak hafal doa. Kita bisa bayangkan secara bisnis, Bapak Ibu. Harganya ini 2 juta. Kali 2.000. Berapa, Ustaz? 2 juta kali 2.000. 4 miliar. 4 miliar hanya untuk beli receiver, Bapak Ibu. Ini perusahaan nggak main-main. Ya, Bapak Ibu ngapain tengok kanan, tengok kiri. Mereka beli receiver aja mungkin nggak ada. Gitu. Ini serius banget, Samira. Kopernya udah bikin pabrik sendiri. Konveksinya udah. Receivernya ini mahalnya minta ampun. Dan ini nggak bisa dipakai. Kita bawa pulang nggak bisa dipakai. Dia harus ada pengirim dan penerima. Ini hanya penerima. Ya, seserius itu perusahaan yang kita naungi. Nah, tinggal bagaimana kita men-skill up diri kita atau mengembangkan diri kita dan mengembangkan cara kita berkomunikasi dengan jamaah sehingga kita bisa dapat jamaah 10, 20, 30, 1000, 2000 yang bisa kita ajak ke tanah suci. Paspor. Nah, ini paspor tadi Bapak Ibu harus punya. Ini perusahaan pendukung kita ya, Bapak Ibu. Kita dengarin. Dengar ya, Ustaz ya? Dengar nggak? Tidak ada suara, Ustaz. Nah. Ini belum di share sound. Oke. Kalau saya dan keluarga harus berangkat semua, agak berat. Tapi kan saya pengennya semua berangkat sama-sama. Ya, itulah impian terbesar saya. Sebagai manusia hidup kan banyak kebutuhan. Kadang-kala mengkuliahkan anak-anak, ya dalam rumah tangga, talikan listrik, air dan sebagainya, memang punya niat. Karena kami berdua hanya pegawai biasa, jadi ya gaji kami cukup untuk kebutuhan kami sebulan sehari-hari gitu. Awalnya sih saya nggak percaya. Masa sih ada perusahaan yang bisa merealisasikan impian saya? Alhamdulillah, adanya Amitra, saya terbantu dengan suami bisa berangkat umroh. Mau ingin kerjasama dengan kita dan memberikan jalan keluar sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Nah, itu juga jadi salah satu keuntungan saya memakai jasa Amitra. Karena syaratnya mudah, prosesnya transparan. Alhamdulillah Amitra aman. Karena mereka memiliki izin dan melewati seleksi yang ketat. DP-nya juga murah ya Pak ya? Iya, tanpa jaminan, prosesnya juga cepat. Allah sampaikan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang artinya kurang lebih, hendaklah kalian saling tolong menolong dalam segi kebaikan. Jadi kalau umroh haji ini kan untuk kebaikan, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa harus menunggu lunas, kami bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah. Alhamdulillah saya dan keluarga bisa berangkat minggu depan.
Alhamdulillah dengan adanya Amitra muncul di daerah Gorontalo, sehingga kami tidak segan-segan dan ragu untuk mendaftarkan diri dalam Amitra untuk melaksanakan ibadah umrah ke Baitullah. Untuk pembiayaan perjalanan ibadah umroh menggunakan akad ijarah multijasa. Akad-akad yang digunakan oleh Amitra ini adalah akad-akad yang sesuai dengan syariah. Bagian takzir yaitu merupakan sanksi bagi orang yang memang dia sebenarnya mampu tapi menunggak pembayaran. Dan sanksi ini nanti pada akhirnya juga akan kembali kepada masyarakat. Bagi masyarakat tidak perlu lagi menggunakan Amitra berdasarkan ketentuan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan mendapat pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah serta juga pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Ya selesai ya Bapak Ibu. Itu Amitra Syariah, perusahaan yang di luar Samira. Jadi dia mendukung atau dia perusahaan kerjasama untuk jamaah-jamaah yang menginginkan pembiayaan syariah. Jadi Samira itu didukung oleh dua perusahaan syariah besar, yaitu BSI untuk penempatan dana jamaah dan Amitra Syariah untuk sistem dana talangan syariahnya. Maka Samira bisa men-scale up jumlah jamaahnya sehingga sampai di angka 8.000 jamaah per bulan. Nah, Bapak Ibu, fakta ini kalau kemudian tidak tangkap untuk ambil bagian, wah rugi sekali. Karena artinya brand dari Samira itu sudah selesai. Tinggal brand personal kita ini yang belum selesai. Maka kita membangun personal brand kita masing-masing. Gitu. Jadi kesempatan Bapak Ibu untuk segera bergabung, bekerja, bergandengan tangan, yuk membangun masa depan yang lebih baik. Ya, karena memang Samira menyiapkan segalanya, termasuk hari ini menyiapkan untuk generasi. Ya, Bapak Ibu, anak-anak kita nanti dapat pendidikan gratis dari Samira karena sedang menyiapkan namanya Crown Boarding School. Ya, anak penghafal Quran kurang lebih 1.000 orang, dan itu diutamakan anak-anak mitra Samira, bukan orang luar. Catatannya mitra Samira yang aktif. Kalau nggak aktif juga nggak dapat. Karena yang diseleksi juga orang tuanya, itu, di samping anaknya. Terus kami juga lagi punya program membangun 514 masjid seluruh Nusantara. Ini sudah terbangun satu masjid, ada di kota Karanganyar, di Solo, dan nanti akan terus melebar. Kemungkinan masjid kedua ada di Kalimantan Timur. Dan nanti akan terus berputar di seluruh Indonesia. Jadi artinya kita membangun bisnis Samira ini termasuk juga kita sedang menyiapkan peradaban, yaitu membangun generasi dan membangun masjid. Jadi tidak sekedar kita bisnis oriented atau bisnis saja. Begitu Ustaz dari saya. Monggo kalau ada pertanyaan atau diskusi, saya persilakan. Dari saya cukupkan dulu. Mohon maaf atas segala kurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz Agus Fauzan telah berbagi kepada kita. Semoga ilmu yang beliau sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan wasilah ini kita bisa mudah ke Baitullah insyaallah, dan pahalanya mengalir kepada beliau. Ya. Selanjutnya kepada para perindu Baitullah yang kemudian ingin naik kelas menjadi pesyiar Baitullah, merindu bisa sampai ke Baitullah, kemudian bisa juga bersyiar mengajak orang lain semakin merindu. Silakan bertanya. Pertanyaan yang menjurus atau mengarah kepada bagaimana kita bisa mudah dan segera ke Baitullah. Segala macam unek-unek, keraguan, intinya kesimpulannya adalah kita inginkan bagaimana mudah dan segera ke Baitullah. Silakan. Kalau sudah cukup jelas berarti tinggal berangkat. Agustus tinggal berangkat ya, langsung daftar. Agustus berangkat. Atau masih ada pertanyaan silakan. Di chat ada nggak? Mau. Kemarin.
bagi tips supaya bisa mudah closing. Saya sudah coba tonton ini nanti teknis ini ya, teknis jualan ya. Saya sudah coba tonton iklan berbayar dan organik juga sudah coba, tapi belum ada rezekinya. Nah, mungkin Bang, Abang daftar dulu dan berangkat dulu. Nah, gitu, di antara closingnya. Udah, yang bertanya mungkin sudah ini, kayaknya terputus. Silakan, yang masih aktif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi. Saya Rahmatiyah dari NTT Kota Kupang. Kupang, Masya Allah. Mau tanya Ustadz ya, eh, saya mau tanya apakah materi-materi yang tadi Ustadz Agus share di Zoom ini, apakah kami juga boleh mendapatkan? Lalu materinya apa bisa kita dapat yang untuk jamaah sama untuk mitra begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz saya mau tanya, apakah pada saat kita merekrut untuk menjadi mitra tim kami, tim saya di Kupang misalnya ya, itu saya tahu dia mitra yang saya rekrut itu ada dengan tim saya itu gimana? Apakah ada ID khusus yang kita pakai untuk tim di Kupang atau itu gimana Ustadz? Ya, baik Bu. Silakan Ustadz. Ya. Jawab satu-satu. Terima kasih Ustadz Agus. Iya. Nah. Jadi alhamdulillah Ibu nanti akan dapat link untuk materi untuk merekrut jamaah. Ada link khusus materi untuk merekrut mitra. Cuma ini saya sederhanakan karena dari pengalaman di lapangan sebetulnya. Jadi saya buat sendiri, tapi sesungguhnya ini nggak standar. Nggak standar, karena ada standarnya yang dari pusat. Tapi pusat membolehkan kita mengembangkan materi-materi begitu. Intinya bagaimana memudahkan para jamaah memahami maksud tujuan kita atau audiens memahami maksud tujuan kita. Jadi insya Allah nanti ada tidak hanya link materi, nanti juga link tentang alat-alat promo, termasuk pembelajaran online, bagaimana belajar desain lewat Canva, bagaimana belajar fotografi, memoto yang baik itu bagaimana gitu. Karena Samira paham betul eranya sudah era teknologi informasi gitu. Jadi Ibu akan dipinterin bahasanya. Bahkan nanti ada media yang sifatnya nasional, nanti kita berkumpul paling tidak setahun 2 kali. Namanya kick off. Kick off itu kita menentukan jumlah kuota yang harus kita raih dalam 1 semester. Jadi menariknya begini, jadi ternyata yang memesan pesawat, bus itu mitra, bukan Samira. Samira tidak memesan, Samira hanya membantu memesankan. Jadi misalnya saya tadi pagi ditanya, Pak Gus berapa nih Agustus besok? Saya bilang 6 bus. 6 bus dari Jawa, 3 bus dari Sumatera. Ya ini diminta datanya cepat masuk ke pusat. Nah, yang berarti yang nentuin kita atau malah itu jumlah bus itu itu dari saya, belum dari ratusan leader yang lain atau ratusan orang yang lain. Jadi enaknya di situ. Nah, kalau di biro lain kita booking seat namanya, menentukan jumlah seat itu kita kena biaya, Bapak. Namanya kita kena biaya jaminan. Sehingga ketika tidak memenuhi jumlahnya kita dipotong biaya. Tapi enaknya di Samira, kita ngambil block seat namanya. Nanti begitu kurang 1 bulan, kita merasa tidak cukup memenuhi itu, kita kembalikan ke Samira. Itu enaknya. Tapi jangan main-main ya. Misalnya aku ambil 10, tiba-tiba dikembalikan 10-10-nya. Nah itu nggak benar. Maksudnya 10 bus itu kan berarti kan 330. Hampir 1 pesawat. Sudah 1 pesawat malah. Tiba-tiba menjelang berangkat, oh nggak ada, cuma jamaahnya cuma 1. Nah itu kasihan. Itu pasti kita nggak boleh. Tapi semuanya udah ada gejalanya sih sebenarnya. Menjelang H-30 itu sudah kelihatan. Ini mampu nggak? Atau itu udah kelihatan.
Jadi gitu, jadi enaknya di situ. Jadi pembelajaran itu nomor 1 kalau di sana. Bahkan besok pagi nih anak-anak kami belajar public speaking itu ya di kantor cabang. Diajarin ngomong, berani ngomong gitu. Ya moga-moga nanti bisa juga sampai ke tempat ibu bapak semua ya ilmu-ilmu ini ya. Tapi hari ini memang sementara kami baru banyak berkutat di area Jawa. Nah kita ketemu di online begini aja. Terus yang kedua tadi tentang apa Ustaz? ID card atau apa tadi? Saya kurang. Etiket pengenal untuk mitra ya. Ya, Nanti rekrutan kita di daerah Ustadz. Pasti ya, dibuat. akan dibuatkan. Nah, cuma begini, ID card kok lama ya? Coba perhatikan, ID card kita itu bukan di print, dipercetakan, langsung jadi, kirim, nggak gitu. Tapi divalidasi dulu di BI. Kenapa? Karena dia e-tol itu. Itu sebetulnya namanya e-money, electronic money, sehingga bisa untuk belanja, bisa ditaruh saldo, bisa untuk e-tol, bisa untuk belanja di mall-mall yang terregistrasi kayak di Indomaret, Alfamart itu kita bisa asal ada isinya ya, asal ada duitnya gitu. Nah, artinya makanya kadang-kadang validasinya tidak langsung bisa dikirim karena harus divalidasi di BI. Nah, semua jamaah akan diberikan MOU dan akan diberikan ID card. Saya kemana-mana juga kalau syiar pakai ID card karena takut orang lain nggak percaya. Ini siapa, nggak dikenal. ID card itu, nah ini contoh ya. ID card saya di mobil, lupa saya ambil. Sehingga orang jadi trust gitu loh. Karena kan ini bisnis jasa Bapak Ibu, coba perhatikan. Ini bukan bisnis produk sebetulnya. Ini bisnis jasa, yaitu jasa perjalanan seseorang. Maka bisnis jasa itu kata kuncinya adalah swakonsumsi. Ya produk juga swakonsumsi. Kita pakai dulu produk itu. Nah kalau jasa ini kita jadi penerima, kita jadi pelaku, kita jadi jamaahnya dulu lah bahasanya gitu. Jadi jamaahnya dulu, maka kita akan jadi bisa menjelaskan produk-produk kita. Jadi Bapak Ibu tenang aja, Samira udah dijalani belum ratusan ya, puluhan ribu orang. Hari ini sudah sampai 25.000 mitra. Sudah kalau 30.000 sebulan, kalau 2023 kemarin bisa dihitung. 30.000 setahun ya, 2023 kemarin. Ya, artinya sudah banyak orang berjalan atau ikuti perjalanan ibadah lewat Samira dan sudah banyak mitra. Jadi hampir-hampir yang ditanyakan Bapak Ibu itu sudah dilalui teman-teman. Cuma mungkin belum didengar, maka izinkan kami menjelaskan. Gitu ya, apapun yang ditanyakan itu. Tapi lama-lama Ibu Bapak jadi paham. Menjaring mitra atau apa ini? Menjaring mitra apa harus daftar dulu atau bisa jaring mitra 10? Boleh, cuma masalahnya kalau Bapak Ibu tidak mendaftar dulu nanti komisinya ke kami masuknya karena kami itu tidak pernah pegang uangnya. Jadi saya itu nggak pernah pegang uang jamaah, nggak pernah pegang uang mitra, semuanya langsung ke rekening pusat. Maka pusat nanti transfer ke rekening pribadi-pribadi kita. Saya, Ibu Bapak yang sudah mendaftar. Ya enggak apa-apa, saya punya banyak submitra, saya punya banyak orang-orang yang ikut menjualkan produk ini, tapi dia tidak bergabung. Nah, cuma dia ingin berangkat, ya sudah saya perjuangkan, dia cari jadwal aja, di mana bisa kita bicara. Maka dia cari jadwal pengajian, kumpulan PKK, ibu-ibu saya sering ngisi PKK, baju hijau-hijau itu, tapi dijamin kenyang pulang-pulang gitu ya, karena makan terus. Nah, di situ kita ngisi dan akhirnya orang rindu. Nah, kita itu menyerang ya Bapak Ibu. Kita itu tidak menunggu. Tidak seperti biro-biro lain yang mewah di gedung, yang mewah menunggu orang datang, daftar umroh. Enggak, kalau kita nyerang, kita datang ke kota, ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, ke kota-kota juga kita ajak itu. Maka kemewahannya dibangun pada diri kita. Ya, secara ilmu kita banyak paham, secara sentuhan, secara attitude orang nyaman sama kita. Nah itu, jadi kita nggak mempermak gedung, walaupun gedung pusat ya bagus sih 3 lantai, tapi intinya sebetulnya kemewahan dibangun pada pribadi-pribadi Bapak Ibu, bukan dibangun di gedung-gedung, itu pesannya. Ya, tidak dibangun di kantor-kantor, tapi dibangun dalam kedalaman pengetahuan,
kesabaran dalam melayani, attitude, sikap yang baik saat bertemu jamaah, tidak berprasangka buruk, ya, gampang memaafkan. Nah, itu kemewahannya dibangun di situ. Kalau mau jadi pesyiar yang betulan ya. Kalau sudah dapat komisi baru saya daftar, boleh. Berarti nanti masuk komisinya ke saya atau ke Ustadz Anwar dulu. Nanti begitu nanti sudah dapat 10, saya kembalikan untuk daftar kan 800 kan. Kan katanya mau daftar gratis. Ya udah Ibu cari mitra, tapi mitra itu jadinya milik saya, milik Ustadz Anwar kan kalau nggak daftar dulu. Jadi Bapak Ibu jangan alergi dengan investasi karena ini bukan dunia kita jadi karyawan Samira, ini kita bisnis. Bisnis es jumbo saja paling tidak butuh 5 juta. Ya, tahu kan es jumbo? Di sana ada Ustaz, es jumbo Ustaz. Es teh yang Ya, es banyak, teh Ustaz. jumbo. Itu paling tidak 5 jutaan loh. Kita bisnis nasional skala miliaran, omset triliunan, modal 800-an. Itu terlalu sedikit sebetulnya. Dan saya pastikan, saya sering kok. Saya bantu 3 bulan nggak berhasil, uangnya saya kembalikan. Ya, saya ngambil dari gaji saya, dari komisi saya. Karena memang orangnya males, nggak mau berkembang gitu. Nah, kalau dia mau kerjain, ya buktinya anak-anak saya juga sudah banyak punya penghasilan. Belum ada sebulan. Karena mau bekerja, mau bergerak. Jadi 800 itu jangan digambarkan sesuatu yang besar. Investasi paling kecil dalam dunia bisnis ya di Samira ini. Jadi ibu bapak nggak perlu punya kantor, kantornya di HP, ya nggak perlu pusing, bangun komunikasi, cukup cari teman-teman di online, nanti janjian ketemu di offline kan gitu bisa. Gitu ya, Ustaz. Ada lagi, Ustaz? Saya sudah daftar mitra, cuma belum bisa banyak iklan karena terhambat informasi, ya Pak. Ini Oh, Adikat. Gimana, Ustaz? Yang mana ini? yang dari atas dulu ya. Berarti ID card-nya bisa dipakai selamanya, tinggal top up saldo. Ya insya Allah, selagi masih aktif. Iya, bisa. Berlaku selamanya. Sebagaimana status Ini kemitraan apalagi? juga berlaku selamanya, saya. Ya. Ya, asal aktif aja. Kalau nggak aktif, lama-lama hilang sendiri. Nggak usah dihentiin. Kalau nggak aktif ya hilang sendiri, kan nggak dapat apa-apa. Saya itu banyak ngeliat orang nggak ngerti karena di bisnis ini. Orang bisa ngasilin ratusan juta, dia masa jadi melihat, nggak ngerti. Maka bertanyalah pada orang-orang yang paham. Terus apa lagi? Kalau daftar mitra 800 dikurangi biaya umroh nggak Ustadz kalau kita mau berangkat? Bapak berangkat besok Agustus, 800-nya saya kembalikan. Kita ini gimana ya ngomongnya? Terlalu pelit, Pak. Sama Allah kita hitung-hitungan. Berangkat aja, Pak. 800 itu dikembalikan dengan tetesan keringat kita. Maka kalau Bapak berangkat, ya catat ya, Ustaz. Bapak berangkat besok, Agustus, 800-nya saya kembalikan dari kantong saya. Karena saya senang lihat orang berangkat umroh. Gitu. Jadi, tidak ada kaitannya padahal pendaftaran dengan umroh itu. Itu kan alat pancing. Kita mau mancing ikan, 800 itu alat pancing. Bisa langsung mancing, ternyata butuh umpan. Umpannya itu adalah kita pinterin diri kita sendiri. Kita belajar ngomong, kita belajar melayani orang, kita belajar untuk memasarkan produknya. Itu umpan. Nah, ditangkap ikan, nah itu hasilnya. Jadi nggak ada kaitannya. Walaupun secara tidak langsung ada kaitannya, tapi dalam konteks ini kemitraan itu terpisah dengan biaya berangkat umroh gitu. Ya Bapak segera kerjain Pak, 800 sebulan kembali modal itu. Bapak dapat 1 jamaah udah kembali. Jadi nggak usah dipikirin, ngeluarin 800 dipikirin sampai 2-3 hari, sampai 1-2 bulan. Tinggal cari jamaah. Maka kadang-kadang orang dewasa seperti kita ini tuh Pak, kuncinya itu bergerak. Kalau anak-anak kita itu kuncinya belajar. Bapak Ibu mau belajar boleh, tapi kalau kelamaan belajar nggak
nggak saatnya. Kita itu belajar dikit, prakteknya yang banyak. Belajar dikit, prakteknya yang banyak. Biasanya kalau kita nggak banyak bergerak, nggak banyak praktek, kita itu kepikiran terus. Ya mikir macam-macam lah. Karena kita ini ada tanggung jawab kan. Kita ini ada beban kehidupan. Maka menurut saya udah gerak aja. Gerak silaturahim, gerak tawari orang-orang, lupa tiba-tiba sudah azan, tiba-tiba harus sholat gitu. Tapi kalau kita diam, nggak bergerak, kita mikir mesti, waduh aku punya banyak kebutuhan, aku punya. Nah disitulah setan mengganggu. Maka setan membisikkan ketakutan. Wala taqafu wala tahzanu, kata Allah. Kamu tuh jangan takut karena dibisik-bisikan kekhawatiran, ketakutan. Gerak aja Pak, terus Pak, gerak terus. Ya, saya banyak nasihati mitra-mitra saya kalau ngeluh, udah yuk langsung kemana kita. Hidup ini bukan tentang senandung kesedihan sama-sama sedih itu. Ayo gerak kemana? Yuk ke Pak RT, ke Pak RW, yuk kita cari janji, yuk kita ngisi, yuk kita. Akhirnya malah jadi duit. Daripada kita duduk-duduk lama-lama malah nggak jadi apa-apa. Gitu Pak, saran. Wah, Bang TJ ini udah masuk datanya nih, sebenarnya tinggal biaya mitranya. Insya Allah akan cepat kembalinya nih. Iya, insya Allah. Insya Allah. Mungkin itu Bang, penariknya itu yaitu Abang gerak mitra dulu. Ternyata Allah mudahkan insya Allah. Kalau kita kalau saya kan terima kasih saya, banyak kasih akan banyak terima gitu. Kalau ngasih aja kita, padahal ngasihnya untuk diri sendiri gitu ya. Iya. Ini pertanyaan selanjutnya, kalau apa nih? Saya sudah daftar mitra, cuma belum bisa banyak iklan karena terhambat informasi seperti flyer. Adapun iklan di grup mitra isinya foto-foto yang sudah diisi foto TL. Kita sebagai mitra inginnya dibuatkan iklan yang ada foto, nama, dan nomor HP kita. Wah, siap. Itu kreativitas sendiri, Ibu Bapak. Kita bikin iklan-iklan itu kreasi kita sendiri. Maka di era hari ini kita itu jangan ketinggalan. Kita belajar bagaimana mendesain. Ya kalau enggak, kita ajari anak-anak kita desain. Tolong buatin nih, kayak istri saya. Mama, ambilin ya fotonya. Terus anak saya disuruh ngedit. Baru sampai rumah, Mah sudah jadi editan. Loh, kaget. Kok cepat gitu. Anak-anak sekarang itu pinter-pinter, Bu. Saya heran juga. Nggak diajari padahal mereka. Mereka beradaptasi dengan teknologi itu cepat banget. Maka kalau kita punya anak-anak, dikaryakan, Bu. Jangan suka hanya main game, ngabisin pulsa, nggak jelas. Ya udah kita ajak kerja aja. Yuk nak, buatin foto. Kamu yang foto. Maka kalau saya itu sekarang teamworknya 4 orang tadi itu. Jadi yang cari acara itu istri saya sama anak-anak. Terus begitu acara, saya ngisi, tapi yang nyiapkan alat-alatnya itu anak-anak saya. Nanti ada sesi foto, makein baju, itu anak-anak saya yang fotoin anak saya. Jadi kita udah kayak teamwork. Nanti pulang-pulang yang men-follow up database dari absensi itu anak-anak saya semua. Sehingga kemudian, Pak ini ada yang mau ngomong. Lah kamu tuh ngomong, saya bilang. Aku belum berani. Ya udah kamu duduk sebelahku, saya ngomong ya. Nah dia belajar dari situ. 3 kali gimana sudah berani ngomong? Sudah Pak, udah ngerti saya. Oh udah, enak banget di Samira ini. Nggak banyak hal yang sulit. Ya apalagi kita ngajak ke Baitullah. Ya anak saya dengerin istri saya ngomong langsung ngerti dia. Oh gini toh caranya. Oh sudah paham. Itu anak-anak usia 20 ke bawah. Itu sudah cepet nangkepnya. Bisa nggak apa-apa. Nanti saya buatin juga nggak apa-apa. Cuma masalahnya jangan jadi benalu. Sekali nggak apa-apa. Tapi kok terus-terusan ya. Bahkan Ibu kalau mau saya buatkan link. Nanti ngeklik langsung ke nomor HP Ibu. Saya belajar setahunan itu untuk belajar seperti itu. Belajar website, desain web itu. Jadi ada website, landing page, diklik nanti masuk ke WA Ibu bisa. Ada desainer ya, kalau pusat ada itu bagian kreatif pusat tuh ada. Tapi biasanya sampai di tangan mitra-mitra itu berubah semua, tapi harganya nggak berubah. Tapi desain-desainnya berubah semua. Karena kreativitas ditambah foto ketika dia pulang umroh. Nah makanya Bapak Ibu saya sarankan segera umroh. Perkara jadi mitra nggak jadi mitra itu hal yang
nggak penting karena itu nggak ada di zaman Nabi. Yang penting Bapak Ibu itu segera ke tanah suci, berjuang. Ya, dulu zaman Nabi nggak ada paspor, nggak ada pesawat, nggak ada biro. Maka jangan jadikan pesawat, biro, paspor itu masuk ke hati. Cukup di pikiran saja. Ya, umroh ketemu Allah lah yang harus masuk ke hati. Nah, uang bahkan uang itu menjadi penghalang kita ke tanah suci. Makanya kita bayar pakai keringat. Malam kita bayar pakai air mata, siang kita bayar pakai keringat. Kita teteskan air mata kita, yang saya yakin betul satu tetes air mata kita itu lebih mahal dibanding harga umroh. Kenapa? Karena harga umroh itu yang buat biro, air mata kita yang buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa biro sama Allah lebih hebat biro? Itu. Jangan-jangan Bapak Ibu belum pernah menangis karena Baitullah, belum pernah membasahi sajadah karena Baitullah. Yuk nanti malam saatnya kita gedor pintu langit. Kita menangis yang banyak, kita rindu tanah suci. Kenapa kita rindu tanah suci? Karena perjalanan kita masih panjang. Pulang dari tanah suci itu PR kita masih banyak. Ya, kita sudah punya bekal, kita sudah punya beban dosa yang begitu banyak. Kita mau melanjutkan perjalanan, tapi ternyata Allah panggil dulu. Ya, sebaik-baiknya hamba adalah hamba yang taat. Mari kita ke Allah dulu, kita bersih-bersih dulu, kita lanjutkan perjalanan. Nah, orang yang sudah ke tanah suci itu biasanya mudah untuk dinasihati dan mudah untuk diingatkan. Egonya sudah luntur pelan-pelan. Keakuannya sudah tidak ada lagi. Hidupnya hanya untuk mengabdi. Hasil itu dia serahkan pada Allah. Tapi kalau kita belum pernah ke tanah suci, biasanya kita masih keras orangnya. Ya, ego kita masih mendominasi. Kita seringnya mau menang sendiri. Kita nggak mau menerima perubahan-perubahan. Bahkan kita kaku orangnya. Nah, maka ke tanah suci itu hakikatnya itu perbaikan diri sebetulnya. Karena Allah tahu kita akan diberikan banyak kemuliaan sepulang dari tanah suci. Tapi yang terjadi kita menunda-nunda. Akibatnya malah Allah akhirnya tidak mengundang lagi kita. Allah undang bukan berarti Allah itu butuh kita. Sejak kapan Allah itu butuh kita? Kita yang butuh Allah. Ya, kita butuh Allah karena kita tidak sanggup hidup di dunia ini. Maka hamba yang baik itu dia berjuang. Dia berusaha keras, dia berkorban agar bisa memenuhi panggilan Allah. Karena dia tahu ketika diundang ke Baitullah yang butuh hamba, bukan Allah. Maka dia mau berusaha sekeras mungkin. Menabung, bersiar, menyempatkan diri untuk berdoa, untuk mengevaluasi diri agar bisa segera ke sana. Gitu Bapak Ibu. Ingin daftar mitra dengan gratis, boleh cari satu jamaah. Nanti uangnya masuk Ustadz Anwar, nanti 800-nya dikasihkan Bapak Ibu. Malah gede jadi mitra toh Bapak Ibu. Dapat keluar 800, habis itu dapat mitra satu, udah bisa nutup 800-nya itu. Apalagi, Ustadz? Cukup? Udah jam berapa nih? Itu apa pesan dari saya daftar umroh tapi dipotong komisi buat mitra atau buat TL-nya. Gimana maksudnya? Maksudnya gimana? Daftar umroh dipotong komisi buat nggak paham sih. Tadi kan ada ibu-ibu nanya. Ya intinya di bisnis ini uang bertaburan gitu loh. Kalau kita sudah tahu ilmunya. Ya, Bapak Ibu tinggal menyempatkan belajar aja. Saran saya. Belajar pun nggak lama ya, 3 bulan paling. Memahami, sering konsultasi, sering tanya-tanya. Japri saya boleh, Japri Ustadz Anwar boleh. Gimana langkah-langkahnya. Bahkan saya itu sering di Japri pemain biru lain, Ustadz. Saya nggak ngerti, ternyata dia pemain biru lain. Karena dia nggak ngerti gimana jalankan usaha ini. Saya pikir usaha ini sebetulnya kan cuma
kemampuan kita membangun omset. Nah, cuma di Samira ini kita bisa membangun omset bareng-bareng. Gitu, tidak sendirian. Itu enaknya. Maka kami bisa membangun omset miliaran itu bukan sendirian, tapi dibangun teamwork. Gitu. Cukup ya? Apalagi Ustaz? Sudah cukup banyak nih. Nah, sudah mendekati jam 10 malam ya, dan sudah ada juga yang izin. Mungkin materi malam hari ini mungkin kita pada di sini. Untuk selanjutnya, sebenarnya ini adalah Zoom kedua untuk grup kedua ya. Grup kedua. Nanti ketika grup ketiga, kita akan buat Zoom juga 2 kali. Jadi setiap pekan itu saya membuat membuat Zoom 2 kali ya. Malam Jumat dan malam Selasa. Malam Jumat itu berbicara tentang makna Baitullah, tentang kerinduan, tentang bagaimana fundamental umroh lah seperti itu. Baru kemudian di Zoom kedua, malam Selasanya, itu kita berbicara tentang potensi bisnisnya seperti ini. Sebenarnya intinya itu adalah bagaimana kita mudah ke Baitullah. Nah, bagaimana mudah ke Baitullah. Makanya di Samira ini ada namanya konsep nida ya. Niaga, ibadah, dakwah. Nah, dakwahnya sebenarnya yang ingin kita ajak adalah dengan kita memperbanyak orang faham tentang proses travel umroh ini, itu semakin menyedikitkan penipuan dan penelantaran jamaah. Karena apabila kita kemudian terpenuhi dengan edukasi ilmu, jadi kita bisa memproteksi diri dan kemudian menyebarkan itu kepada orang lain, sehingga orang lain, jamaah ataupun kaum muslimin di sekitar kita, bisa terhindar dari penipuan. Adapun kemudian apakah Bapak Ibu semuanya menjadi mitra atau sebagainya, itu langkah-langkah selanjutnya ya. Tapi yang paling penting di sinilah bagaimana kita berbagi inspirasi, motivasi, dan edukasi, serta solusi. Mau jadi jamaah ataupun mitra, tujuannya adalah bisa sampai ke Baitullah, dan kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu tadi, penipuan-penipuan tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah di Samira ini kan misinya ada 2. Yang pertama melayani perjalanan ibadah umroh. Yang kedua itu berkontribusi meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Nah, bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Mohon maaf, kita tidak mungkin membagikan amplop atau top up, mengirimkan uang ke rekening Bapak Ibu, tidak bisa. Tapi di Samira ini kita dibagikan caranya, jalannya, pintunya, yaitu dengan bermitra dengan Samira. Kita menjadi pesyiar Baitullah, menjadi agen travel Samira ini. Lalu kita akan diberikan komisi-komisi atau reward-reward dari hasil kerja kita. Itu pun semuanya kan dalam itu tadi, niaga, ibadah, dan dakwah. Kita ngajak orang ke Baitullah aja udah dapat pahala, seperti itu. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu semuanya, untuk grup ini sebenarnya Zoom-nya sudah selesai. Zoom pertama sudah, Zoom kedua sudah juga. Tapi nanti kalau misalnya Zoom ketiga kita adakan juga, kami akan tetap meng-share link Zoom-nya. Bagi yang ingin mengulang materinya, atau mungkin ingin memantapkan keyakinan, ya tidak apa-apa, kita bagikan lagi. Insya Allah juga Zoom ini akan kita rekam dan akan kita upload. Nanti link videonya akan kita bagikan insya Allah. Nah, mohon doanya Bapak Ibu, semoga visi misi kita dan keinginan baik kita itu diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya Anwar Suradi dari Aceh, Ustadz Kopi ya dari Takengon, karena sih banyak kopi, ya, makanya saya ambil nama Ustadz Kopi. Dan memang betul-betul saya ada produk kopi ya. Ini mohon maaf Ustadz, skimmer. Jadi memang kita ada kopi Arabica, kopi Robusta ya, insya Allah. Ke Semarang udah sampai kopinya Ustadz. Sudah habis. Sudah habis. Insya Allah. Nah, semoga juga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin dari tadi ada salah ucap atau salah sangka atau kelakar-kelakar yang tidak berkenan, canda-candaan yang kurang pantas. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Nah, kita tutup majelis online kita ini seperti biasa dengan kita membacakan talbiyah. Jadi membaca talbiyah ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi ada satu keutamaan dari hadis Nabi bahwa tidaklah seorang hamba muslim itu bertalbiyah
melainkan akan ikut bertalbiyah bersamanya semua makhluk Allah yang ada di sebelah kanan sampai ujung dunia yang paling kanan dan sebelah kiri sampai ujung dunia yang paling kiri, semuanya ikut bertalbiyah bersamanya. Maka dari itu kita marilah bersama-sama untuk bertalbiyah. Boleh open mic ya supaya kita ramai-ramai untuk bertalbiyah bersama. Astagfirullah, astagfirullah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Semoga kerinduan kita ini ya Allah ijabah dengan kita diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbaik dengan orang-orang terbaik, fasilitas terbaik di momen terbaik insyaallah. Ya, saya mohon maaf berdiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.